kami dari kelas 105 yang beranggotakan Jeski Mutiarani, Sheila Juliana Putri, Marcel Alfansyah, Muhammad Abel Altawlah, dan Rizky Ahmad Arif. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Cara Pembuatan Biosolar B30. Tahukah kamu apa itu biosolar B30? Ya, biosolar B30 merupakan hasil pencampuran solar dengan minyak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO. Bahan bakar ini memiliki komposisi perbandingan 30% bahan nabati dan 70% bahan solar. Bagaimana biosolar B30 dibuat? Biosolar B30 dibuat dengan komposisi perbandingan 30% bahan nabati dan 70% bahan solar. Sebelum dicampurkan dengan solar, minyak kelapa sawit direaksikan terlebih dahulu dengan metanol dan etanol dengan katalisator NaOH atau KOH untuk menghasilkan fatty acid methyl ester. Berikut adalah video cara pembuatan biosolar. Yang saya tuangkan ini adalah jelantah, salah satu limbah rumah tangga yang bagi sebagian orang tidak dapat digunakan lagi. Dan melalui inovasi perusahaan kami, minyak jelantah ini dapat dirubah menjadi bahan bakar. Pengolahan biodiesel ini dari berbahan baku jelantah, yang pertama itu dari penyaringan. Itu jadi jelantah yang datang dari restoran atau dari BPLH, dari rumah makan. Kita saring buat misahin kotoran-kotoran kasarnya. Saat ini kita lagi membuat campuran bahan kimianya antara metanol dan KOH. Setelah pencampuran bahan kimianya, setidaknya itu, jadi kita reaksikan di sini, kita aduk, terus kita panaskan kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah itu kita endapkan di atas, terjadi dua pemisahan atau dua lapisan antara biodiesel dan gliserol. Dan gliserolnya ini kita keluarkan melalui pipa ini menuju tempat gliserol. Setelah gliserolnya keluar, biodieselnya kita masukin ke tabung pencucian ini, lalu kita tambahkan air, kita aduk sebentar. Setelah itu kita endapkan lagi ke atas buat tabung pemisahan. Airnya kita keluarkan, dan biodieselnya itu kita masuki ke tangki pembakaran. Dan inilah hasil jadi dari proses kami dari bahan berbaku jelantah menjadi biodiesel. Biodiesel ini warnanya lebih bening dan memiliki gas buangnya lebih rendah. Biodiesel yang dihasilkan dari minyak jelantah ini pasti lebih ramah lingkungan dibanding dengan solar yang diambil dari proses fosil. Di premium ada oktan number-nya. Di sini ada setan number namanya. Nah ini bagus, lebih tinggi, bisa sampai 60 atau 65 gitu. Artinya itu kan tingkat pembakarannya lebih bagus. Bagaimana perbandingannya dengan sumber energi non-bio? Biosolar terbuat dari tumbuhan. Bahan baku pembuatan biosolar umumnya berasal dari biji buah-buahan atau tumbuhan. Biji buah-buahan atau tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biosolar. Bagaimana perbandingannya dengan sumber energi non-bio? Selain bahan produksi dan kandungan energi, masih ada perbedaan antara solar dan biosolar yang harus diketahui. Antara lain, 1. Dalam hal kandungan belerang. Biosolar jelas lebih unggul dari solar. Biosolar memiliki kandungan sulfur yang lebih rendah daripada solar, yang juga berarti jumlah karbon dioksida yang dihasilkan juga jauh lebih rendah. Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa biosolar lebih ramah lingkungan. 2. Kekuatan oksidasi. Biosolar tidak sekuat solar. Ketahanan oksidasi yang lebih rendah menyebabkan masalah penyimpanan. Kegagalan penyimpanan dapat menyebabkan penyumbatan bagian-bagian mesin. Apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Ya, karena biosolar sendiri merupakan salah satu upaya yang pemerintah lakukan sebagai bukti nyata menerapkan prinsip kimia hijau, yaitu dengan menggunakan sumber energi alternatif yang ramah bagi lingkungan.